Oke, sobat YouTube sekalian, kembali lagi bersama dengan saya di dalam channel Agus Bara. Dan kali ini kita akan menuju ke sebuah daerah, yaitu daerah pegunungan yang biasa dikenal dengan Bastem. Bastem itu sendiri singkatan daripada Base Sang Tempe. Nah, Base Sang Tempe ini sebenarnya itu merupakan suatu sebutan yang dulu itu dikenal dengan Sang Rodoan Tinting, Sang Trimbakan Pajo-Pajo. Nah, ini berdasarkan konsep bahwa Bastem itu merupakan wilayah otonom dan bersatu telah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, konsep ini itu berdasarkan bahwa sebuah petak sawah itu memiliki batas-batas wilayah, di mana setiap sudut itu ditancapkan orang-orangan sawah, atau biasa dalam bahasa Bastem itu dikenal dengan pajo-pajo. Nah, kemudian itu ditancapkan di setiap sudut sehingga itu dihubungkan oleh sejumlah tali atau tinting, dan itu terjalin satu sama lain sehingga bila ditarik atau digoyang orangan itu akan menjadi goyang atau dirimbak. Nah, ini akan menghalau atau mengusir burung-burungan yang memakan padi. Nah, hal ini bermakna bahwa Bastem adalah wilayah yang terjalin bersatu padu satu sama lain, sehingga bila diserang musuh maka semuanya akan bergerak bahu-membahu dan saling bantu menghadapinya. Sahabat YouTube sekalian, Bastem itu sendiri memiliki rumah adat yang unik, dan perpaduan dari dua suku ini sehingga menjadikan rumah adat yang berbeda dengan rumah adat yang ada di Toraja. Nah, suku yang berpadu yaitu suku Toraja dan suku Bugis, yakni dari Luwu. Nah, Bastem sendiri itu termasuk di dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Luwu, sehingga rumah adat itu berada di bawah Kedatuan Luwu. Nah, sahabat YouTube sekalian, saat ini kita berada tepatnya di rumah tongkonan yang didirikan oleh Puang Torapa. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya perpaduan dua suku mempengaruhi daerah Bastem, yaitu suku Bugis dari Luwu dan suku Toraja, sehingga rumah adat yang ada di Bastem itu ada kemiripan dengan rumah adat dari Kedatuan Luwu, dan juga ada condong ke rumah tongkonan yang ada di daerah Toraja. Nah, seperti kita lihat pada saat ini bagaimana ada dua tongkonan atau rumah adat yang berbeda itu berdampingan. Satu yang mirip kepada rumah adat Kedatuan Luwu dan satu yang sama dengan rumah tongkonan Toraja. Nah, dengan hal ini memperkuat alasan bahwa ternyata Bastem itu dipengaruhi oleh dua kekuatan yang besar, atau diapit oleh dua kekuatan, yaitu dari kerajaan Luwu di bagian utara dan kerajaan Sangala di sebelah barat. Nah, kuatnya tekanan kekuatan dari kedua kerajaan inilah yang mendesak Puang di wilayah Bastem itu bersatu. Letak yang diapit oleh dua kerajaan itu termaktub dalam sebutan
Tonasipi Batu Kapua Tonaballa Tanete Kalando. Nah, artinya orang yang diapit oleh dua kerajaan besar dengan hamparan gunung yang luas. Nah, inilah yang mempengaruhi sehingga adanya rumah adat yang ada di Bastem itu condong ke dua suku atau dua daerah yang berbeda. Nah, sahabat YouTube sekalian, daerah Bastem itu sebenarnya dulunya dikenal dengan daerah yang terisolir, di mana daerah ini susah dijangkau oleh kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Namun pada saat ini terjadi perkembangan, yaitu perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu dan Toraja, sehingga dibangunlah jalan yang diaspal menuju ke daerah ini, sehingga saat ini akan membuat akses masuk di Bastem ini semakin mudah karena sudah dilakukan aspal. Nah, jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi itu juga menghubungkan dua daerah, yaitu daerah Toraja Bastem dan Bastem Luwu. Nah, demikianlah kunjungan kita ke daerah Bastem, yaitu daerah yang merupakan perpaduan dari dua wilayah kerajaan yang berbeda. Nah, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih atas dukungan kita semua. Sampai jumpa di dalam video kami yang akan mendatang. Oke, terima kasih.